Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Indonesia Maya. Bukan dong, itu gue. Iya, podcast, Hiduplah Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Maya. Podcast ngomongin rezim. Enggak. Bukan. Ngomongin apapun yang sedang ramai di dunia maya. Oke. Tapi naiknya di Noise terlambat. Selalu terlambat. Kenapa? Oh, karena... Dulu gue 2 hari sekali rilis. Sekarang Oke. ada jadwalnya Selasa Kemis. Oh, jadi isu yang diomongin kadang udah kelewat. Udah ada isu baru lagi gitu. Betul. Ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga Emang rezim ini nggak kehabisan isu-isu Iya baru ya? ampun. David Nurbianto geser-geser ke sono mulu. Kenapa, Mas? Gue liat lu lagi jerawatan ini. Ini bukan jerawatan nih. Ini gue tuh kalau misalkan stres tuh suka ada kayak Bintik merah gitu. apa ya? Istilahnya tuh psikosomatik gitu. Jadi gitu. sesuatu yang ada di pikiran lo, tapi ngaruhnya ke fisik. Kayak kalau misalnya ada orang tangannya pernah cedera, terus tiba-tiba tangannya sakit, tapi pas diperiksa nggak kenapa-napa. Tuh psikis tuh, psikosomatik, kecenderungan psikologis yang kenanya ke badan. Nah, gue tuh setiap kali lagi ada banyak pikiran tuh ini selalu muncul di sini. Kayaknya gue juga deh. Gue munculnya di dada. Oh iya, kayak ruam gitu. Iya. Kalau lagi stres. Lu lagi stres? Katanya Gamila suka ngeliat muncul lagi tuh di situ tuh. Iya nih. Kenapa lagi nggak ada duit ya kata dia gitu. Masa lu nggak ada duit ya kan? Ya kan orang kadang ada, kadang nggak ada. Oh, ya udah. Ini stres mikirin apa? Negara, rumah tangga, antara dua itu aja tuh. Iya. Nggak bisa yang lain bisnis gitu. Ini diarahin banget. Bisnis lu podcast ini bersama apa namanya Renat Kasali. Negara enggak. Rumah tangga enggak terlalu. Enggak terlalu, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya gitulah. Iya. Adem-adem aja rumah tangga lu. Iya. Adem tuh kayak gimana tuh definisinya? Kadang-kadang berantem juga. Oh iya, dan di umur pernikahan yang udah panjang, gue pikir udah nggak ada kata berantem. Ada. Untuk Malah hal-hal yang seperti apa? apa ya? Terakhir berantem gara-gara apa ya? Nggak tahu juga gue. Nggak ingat gue bahkan terakhir berantem gara-gara apa. Tapi pasti ada aja berantem, pasti ada. Kalau di ternyata ini sebabnya kan lu juga ada tuh materi yang... Oh iya. Kalau gue sih lihat situasinya, lu takut lah sama Gamila. Iya. Kan? Segen. Halus, segen. Respect, segen, halus. Respect ya. Lebih ke respect kita. Kita respect sama istri. Iya dong. Masa nggak respect sama istri? Respect kita. Ya kayak sama jenderal aja kan. Kayak sama atasan respect kita. Iya. Iya, saya itu orangnya. Segen. Sama bini sendiri. Berarti lu tipe laki yang nggak takut istri ya? Gimana? Takut istri. Takut bukan istilah yang tepat sih. Lebih kepada nggak pengen istri marah. Kan happy wife, happy life. Ada ininya, ada semboyannya. Happy wife, happy life. Jadi istri bahagia, kehidupan bahagia. Rumah bahagia, anak-anak bahagia gitu. Jadi kita jaga nih kebahagiaan istri. Iya. Tapi kadang kan untuk membahagiakan istri kita harus berkorban kebahagiaan kita sendiri. Iya bisa. Iya bisa. Bisa betul. Saling memberi, saling berkorban. Istri saya juga sudah berkorban banyak. Gue dari tadi posisi pasang badan mulu ya gue lihat dari tadi ya. Susah nih nguliknya. Kalau ada defense, iya nih. Susah ngulik. Iya gila nih. Tiba-tiba ada Maguire nih gue nih pendekatannya langsung defensif, pasang parkir bis gue langsung. Iya. Nah tapi emang gitu maksud gue. Gue kayaknya sih ada sih hal yang gue korbankan juga. Ada pasti ada. Apa? Lebih banyak apa? Hobi, waktu, atau apa? Tapi gitu ya. Gue kalau dibilang bola, gue disuruh bola terus. Malah disuruh ya? Malah disupport? Ya karena dia tahu gue butuh gitu. Dan gak pernah dilarang juga. Kapan gue berkorban ya? Lucu juga nih pertanyaannya. Kapan gue berkorban untuk istri? Kalau gue gak pernah, jadi kesannya gue brengsek ya? Nggak juga sih. Nggak juga. Tadi kan lu ngomong keseimbangan. Iya, tapi gue lagi mikir nih. Gue harus nanya itu. Iya, gue lagi mikir nih. Tadi kan lu bilang istri lu udah banyak berkorban. Nah, lu kapan berkorban buat istri? Karena gini, misalnya gini ya. Misalnya kan kemarin Gamila kan sekitar 2 bulan tuh dia nggak di rumah.
karena dia terlibat produksi. Selama sebulan tuh dia selalu ketemu sama kru. Dia kan lagi bikin series kan, yang for band. Nulis dan segala macamnya, butuh environment yang secluded gitu. Terus bolak-balik base camp ketemu orang. Terus udah gitu, sebulan berikutnya syuting tuh, banyak syuting. Nah, Mila tuh nggak di rumah. Nah, banyak gue yang di rumah. Nah, gue ngurusin anak-anak, apa segala macam, makan segala macam sama gue lah. Karena cuma gue sama anak-anak. Itu pun nggak kerasa seperti pengorbanan. Kebayang nggak maksud gue? Karena gue nggak cabut keluar rumah, segala macam, banyak di rumah tuh. Itu pun nggak kerasa kayak pengorbanan. Jadi kayak, ya emang kerjaan gue kayak gitu. Iya, udah semestinya kayak gitu. Iya, tapi makanya gue lagi mikir, apa ya? Karena kalau nggak jadi kesannya gue brengsek, kayaknya berkorban gak Mila mulu gitu. Gue lagi mikir apa ya? Apa ya? Kalau nggak ada, jangan dicari-cari dong. Nanti kepikiran kali. Nanti gue akan cari. Tapi kayaknya ada deh. Harusnya ada. Masa gue nggak pernah berkorban untuk pernikahan ini? Pasti pernah gue. Tapi kalau gue mah udah masuk berkorban itu gila lu lapang dada banget ya udah melakukan pekerjaan. Gue tuh tipikal orang, tapi belum pernah berhasil gue lakuin. Suatu hari akan gue coba bikin lewat film. Tapi gue tuh tipe orang yang pro terhadap laki-laki jadi ayah rumah tangga. Gue pro terhadap anggapan itu. Karena nggak aneh gitu. Jadi ada yang breadwinner-nya adalah bapaknya, tapi lazim juga ibunya gitu. Dan tidak serta-merta kita harus memandang sebelah mata laki-laki yang di rumah kalau dia emang menjalankan perannya sebagai ayah rumah tangga. Ada juga kan yang di rumah tapi nganggur gitu kan, ada juga teman-teman kita bapaknya. Ya. Bukannya ada, lagi komika. Iya, wah, ya benar. Iya, kebetulan kawan-kawan saya semuanya materi keresahan stand up itu semua tuh tentang bapaknya. Iya, jadi asal konteksnya adalah dia di rumah karena dia memainkan peran sebagai bapak rumah tangga, gue tuh pro itu. Karena di sekitar gue teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Jadi gue pengen bilang bahwa itu biasa aja, nggak usah. Itu bukan nggak usah malu. Nggak usah malu mengakui itu gitu ya. Iya. Kolot gitu. malah yang masih itu tadi ya. Makanya tadi gue bilang gue ngejalanin peran seperti itu terasa biasa aja untuk gue karena emang gue juga pro yang kayak gitu. Gokil. Ya? Berarti udah, ya kalau konteksnya ayah ikhlas, Panji udah ikhlas banget. Luar biasa loh, kita belajar ikhlas dari seorang Panji Pragiwaksono. Iya, apa gue? Pengorbanan gue? Gak tahu gue. Jangan dicari-cari. Ya. Tapi gue juga dengar di materi ternyata ini sebabnya apa pas di mana ya yang lu bilang kalau Gamila tuh nggak pernah ngelarang apa mau lu ya, lu mau jadi apa gitu, makanya lu memilih untuk sama dia. Karena yang sebelumnya nggak boleh pakai sendal. Masa pakai sendal aja nggak boleh? Gimana? Iya bener. Padahal gue kan saat itu kan anak Bandung yang ngekos kan, tapi kemana-mana nggak boleh pakai sendal. Gue pacaran ke rumah dia pakai sendal dimarahin, nggak bisa pakai sepatu. Tapi kan nyampe rumah kan copot gue. Kamu kan ketemu sama aku juga udah nggak pakai sebenarnya. Ya rapi dikit lah gitu. Oh dia bilang gini, karena kalau diajak sama papa kamu udah siap. Oh gue kirain karena bapaknya bisnis sepatu. Enggak. Jadi nggak boleh pakai sendal. Jadi dia tuh nggak boleh ini, nggak boleh jadi pelawak. Kan dia ngapain gue jadi pelawak sih, pacar gue yang sebelumnya gitu. Jadi nah terus ketemu sama Mila, dianya mah bebas gitu, cenderung liar. Nah gue juga dibebasin untuk ngapain aja. Nah gitu. Kalau lu ke Mila, lu juga termasuk yang membuat gue suka Mila justru kebebasannya gitu. Ini orang bebas banget sampai ke cara mikir, cara berpakaian, nggak peduli gitu pikiran orang dia mah. Dia hal-hal yang dia lakukan itu minim sekali yang dilakukan atas dasar perasaan orang lain. Nanti kan kadang-kadang kita berpakaian mikirin perasaan orang tuh. Gue pakai gini supaya orang mikir gue keren gitu. Nah dia mah enggak gitu. Termasuk perasaan lu sebagai suaminya? Apa lu pernah intervensi termasuk masalah cara berpakaian? Enggak, kalau cara berpakaian enggak. Tapi Gamila tuh kalau ngomong tuh kadang-kadang ini aku suamimu loh gitu, dia nggak peduli gitu kayak gitu dia ngomong apa aja apa adanya aja. Lu pernah ngelakuin itu tapi ya itu tadi yang pernah. Salah satu yang paling ngebekas tuh waktu gue dapat kategori, gue masuk dalam kategori rap terbaik di AMI Anugerah Musik Indonesia. Ada 3 lagu, ada 4. Ada Untuk Indonesia yang angkat tanganmu untuk Indonesia pada zamannya. Ada lagu dari rapper ya, judulnya MILF, bener-bener MILF, nggak dipleset-plesetin, emang MILF judulnya. Satu lagu religi, satu lagi gue lupa apa. Terus gue bilang sama Mila, ini kalau dilihat dari yang lain, aku yang menang nih. Masa lagu tentang Indonesia kalah sama MILF, sama yang kayak gitu-gitu. Gue pikir ini mah pasti gue yang menang gitu, keindonesiaan gitu. Gue udah siapin pidato, terus udah gitu dia ngomong, nggak usah siapin pidato.
nggak akan menang kamu. Terus bilang, gimana sih lu kan bini gue, dukung kayak gue. Lah, kamu mau aku bohong? Loh, kamu yakin banget aku kalah kata gue. Ini aku pas lihat MILF, judulnya MILF, mana mungkin menang. Yang satu juga bukan datang dari teman juga, tapi bukan sesuatu yang bukan dari nama yang dikenal, terus gitu juga. Tapi Mila tuh argumennya tuh gue nggak bisa nangkep, nggak atau gue emosi atau gimana ya, tapi ini laki lu lu tuh bareng sama gue, lu duduk bareng di sebuah anugerah musik Indonesia, laki lu nominasi, tapi lu nggak percaya dia bakal menang, emang nggak akan menang kata dia. Yang menang MILF bener. Belakangan, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung Anda. Belakangan teman-teman saya mengatakan, itu kan labelnya Naga Suara. Anugerah-anugerah itu tuh sebenarnya jadi mainannya label juga untuk punya posisi tawar gitu. Gitulah pokoknya. Tapi saya respect juga sama Anda yang memenangkan. Saya tahu soalnya kawan juga. Saat itu belum kawanan, tapi maksud gue kenal juga pada akhirnya. Lu marah pada saat Mila? Kecewa lah, gimana sih lu? Gimana marahnya? Apa nggak bisa marah juga? Karena takut? Enggak, lebih ke kok gimana sih lu? Ini kan laki lu gitu. Apa kayak dukung kayak, ayo mas kamu percaya diri, kamu pasti menang. Ini, masa gitu loh gue pikirnya. Tapi nggak kayak gitu. Orang waktu Bhinneka Tunggal Tawa, kan gue bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan gue open mic mulu. Waktu Bhinneka Tunggal Tawa tuh gue nggak open mic, tapi gue ngafal aja, gue tulis. Terus gue cuman bawakan sekali di depan Gamila. Gue udah pede banget, ini lucu banget nih menurut gue nih. Lucu banget. Gue bawain kan, tapi gue bawain Gamila diem aja. Terus ngeluarin handphone gitu. Ngetik. Terus gue bawain set 1,5 jam. Pas sudah selesai, dia nggak ada ketawanya sama sekali. Gimana Mel, menurut kamu? Terus dia bilang, aku punya 60 poin untuk kita bahas. Banyak banget itu. Banyakan poinnya daripada premisnya ya. Tapi ternyata dia tuh, jadi menurut dia stand up gue tuh bolongnya banyak banget. Jadi banyak celahnya lah dia bilang. Ini bisa kena nih sama orang nih. Orang kalau misalnya tersinggung kena di sini. Dirapihin semuanya. Alhasil jadilah si Bhinneka Tunggal Tawa tersebut. Masih nggak terlalu bagus sih kalau kita nengok ke belakang ya. Yeah. Ngilu gitu ngeliatnya. Tapi ya gitu, Gamila emang kayak gitu. Gamila tuh bingung sama atau canggung dengan aturan sosial. Kayaknya ya. Canggung sama aturan sosial. Bingung. Gue mesti gimana sih? Basa-basi itu kayak apa sih gitu. Bukannya lu pengennya gue ngomong yang jujur gitu. Apa adanya gitu ya. Nggak ada maksudnya jangan ada rasa sungkan gitu, even itu ke suami gitu ya, rasa sungkan, rasa respect gitu. Gua rasa anak-anak kantor tuh kadang-kadang suka, ini bercanda apa enggak ya, ke Gamila tuh pasti suka kayak gitu. Karena emang orangnya gitu, kalau ngomong juga lempeng aja gitu. Iya. Ya justru malah enak, jadi nggak ada prasangka buruk dalam rumah tangga lu ya? Iya, prasangka buruk nggak ada, tapi prasangka baik juga nggak ada kayaknya. Nggak, karena Mila itu emang gue sempat mau gue masukin ke dalam setlist tapi nggak nemu bener-bener lucunya yang pas. Tapi dia tuh jago banget nemuin kesalahan. Jadi kalau misalnya lu punya naskah, misalkan lu mau bikin buku A-Class, lu kasih ke dia adalah proofreader yang baik. Dia akan nemu semua kesalahan di situ. Disambung, dipisah, kami dan kita, kayak gitu-gitu tuh. Dilingkarin kayak gitu-gitu. Dia bisa nemu. Ini deh, film Spider-Man, The Amazing Spider-Man yang Andrew Garfield. Kan ada musuhnya kan The Lizard. Iya, yang dokter. Iya, yang gara-gara sebuah serum tuh semuanya jadi kadal kan. Terus cara menyelesaikannya adalah serumnya ditembakkan ke udara, hujan. Betul. Terus semua kadal-kadal pada berubah lagi jadi orang. Iya, kena deh. Lagi nonton itu, keren banget ini. Tiba-tiba Gamila bergumam, kasiannya kadal-kadal yang di dalam ruangan. Ya, bener juga kata gue. Iya, nggak kena serum gitu. Bener juga kan? Iya. Kita masih sibuk sama yang kayak gitu. Dia masih sibuk sama ada salahnya di film gitu. Iya. Kasihan ya kadal-kadal introvert gitu. Yang di dalam rumah, jadi nggak sembuh. Pas keluar, ya kok tinggal gue sendiri nggak jadi balik lagi dia. Gitu. Sedetail itu ya? Iya. Lagi sedetail itu. Nah, lu nggak tahu ya, kalau gue sih, kalau istri gue sedetail itu, serapi itu, mikirin hal-hal kecil gitu, berarti kan emang nggak ada yang bisa diumpet-umpetin dari diri gue gitu. Lu termasuk yang gitu juga? Ya udah, lu ngomong apa adanya aja, karena percuma kalau diumpetin juga pasti ketahuan. Atau lu masih yang ada hal yang memang kayaknya harus nggak gue kasih tahu ke Mila? Enggak sih, kayaknya gue udah berhenti untuk berharap bisa punya rahasia dari lama. Gamila itu juga senang baca mimpi. Dia punya bukunya.
buku baca mimpi. Bener gak bohong? Multitel. Iya ada banget. Lu tau gak? Gamila jago ramal tarot. Gak bohong gue. Dia kalau masuk ke lingkungan baru dia suka ice breaking dengan tarot. Oke. Nah tapi dia juga dia punya buku mimpi. Gue ingat waktu zaman masih pacaran di Bandung tuh dia punya buku itu. Terus kan wajar ya kalau pagi-pagi ngopi, ngobrol-ngobrol, terus ngomong. Tadi malam aku mimpi aneh banget deh. Masa aku mimpi gini. Terus dia bilang, kamu kangen ya sama mantan kamu? Anjing, apa iya ya gue? Karena waktu itu sempat kepikiran, emang beberapa hari yang lalu sempat kepikiran. Bener gitu, jadi gue kan, ini gimana ya? Udahlah, berharap punya rahasia percuma. Jadi gue cerita-cerita aja. Aneh ya? Aneh. Iya, bener. Dia bisa ramal tangan. Garis tangan gitu. Garis tangan, iya. Dia waktu itu kan pernah berapa kali di Instagram foto telapak tangan lu gue bacain. Bisa dia kayak gitu. Emang aneh banget dah. Multi talenta emang dia. Belum ada yang jadi duit-duit banget sih, tapi ya multi talenta. Hebat dia emang. Enak banget ya. Bukan gue bilang enak karena jadi pagar buat lu. Ya gue nggak tahu ya, kan rumah tangga beda-beda ya. Kalau kadang kan namanya ya laki tetap jadi laki gitu ya, masih punya hasrat untuk, ya apalagi masa lalu kita pernah bandel lah segala macam, masih kadang masih muncul hasrat untuk begitu gitu. Tapi kalau punya istri yang sudetail itu gitu kayaknya ya itu tadi lu bilang jadi, aduh gue kayaknya mau ngapain juga. Iya, Gamila tuh tahu gue sampai ke hal-hal kecenderungan begituannya kan. Jadi dia tuh hafal semuanya. Dia kayak ini gimana ya? Aman gak ya diomongin di sini? Gue juga nggak tahu deh. Apa? Soal pijit-pijit gitu. Iya aman-aman aja. Iya Mila tuh tahu. Cuman Mila tahu gue tuh nggak bisa tahu gak sih digituin sama orang tuh nggak bisa gue. Gue tuh punya trust issue gitu. Lu bisa kebayang nggak? Iya. Lu susah untuk ngaceng sama orang yang nggak lu kenal. Iya. Nah ya gitu. Lu tau nggak? Putra mengganggu dia mah sama siapa aja juga. Iya dia. Jangan tanya dia. Iya. Tapi kan ada kan cowok yang kayak gitu yang nggak bisa. Kalau nggak kenal nggak bisa. Ada rasa parno gitu. Takut ntar jadi omongan apa segala macam. Jadi nggak bisa gitu. Nah Gamila tuh tahu. Sehingga ketika gue pijit pun atau misalkan gue ngapain pun dia juga ada. Tapi ini orang nggak bisa kalau orang yang nggak kenal. Yang kayak gitu-gitu deh. Sampai tahu ke yang detail-detail kayak gitu. Ya jadi tahu paham kalau lu emang butuh pijitnya gitu. Bukan butuh yang lain-lain. Iya. Gitu. Satu keluarga senang pijit. Anak gue yang cewek kalau tidur minta dipijitin sama gue. Jadi ini kita tahu semuanya. Gitu lah. Bini gue tahu sih gue suka pijit. Gue tahu. Makanya belakangan sering ditanya kalau gara-gara materi gue juga sih terlalu terbuka gitu ya. Gue justru waktu nonton AI kelas pertama kali gue tuh kan gue duduk sini kan kalau nggak salah Mika sebelah sininya gue sampai lihat-lihat gitu. Ini orang tahu gak sih yang diomongin sama lakinya udah tahu duluan atau gimana? Ternyata dia nanya sama lu ya? Sebenarnya tahu, cuman dia nggak tahu detail banget kan. Waktu itu kan gue cerita detail. Jadi after show terjadi sebuah diskusi yang panjang. Gue berasa diundang ke Mata Najwa tuh. Emang kayak gimana sih katanya? Sedetail-detail apa sih gitu? Kikuk sendiri, gue bunuh diri jatuhnya tuh. Tapi untungnya mertua gue nggak pernah nanya, kan ada mertua gue juga waktu itu. Iya bener. Duduk di sampingnya Mika ya? Iya. Ketawa-ketawa aja tuh mereka tuh. Ketawa aja dia. Iya. Datang dari dunia gelap juga kayaknya. Paham. Bronx jadi paham. Iya. Masalah itu. Berapa tahun Mas Panji nikah? Nggak tahu gue. Pokoknya gue nikah tahun 2006 aja. Nggak gue hitung. Nggak dihitung ya? Nggak bisa dihitung. Udah puluhan juga berarti ya? Gamila nggak suka ngitung gitu-gitu. Tahun ya? Iya. Nggak pernah ngerayain anniversary? Pernah, tapi nggak dihitung. Nggak dirayain, lebih ke ngasih hadiah gitu-gitu. Tapi nggak pernah. Ya itu dirayain dong namanya. Iya, tapi nggak dihitung. Nggak, selamat anniversary kesekian. Nggak pernah kayak gitu. Karena Mila pernah bilang, ngapain sih dihitung-hitung kayak di penjara deh gitu. Tapi inget tanggal berarti kan, ngasih hadiah pada saat momen Ingat. Malah lebih sering gue yang ingat. Oh gitu. Rutin setiap tahun nggak pernah bolong tuh ngasih hadiah terus. Ya lu yang ngasih itu atau tukar kado? Kadang gitu? Bunga, kadang hadiah gitu. Tapi ya nggak pernah. Yang pasti pada tanggal pernikahan gue nggak pernah ngambil kerjaan. Pokoknya ada beberapa tanggal dalam 1 tahun yang nggak ada kerjaan. Ulang tahun Mila, ulang tahun Dipo, ulang tahun Syira, dan weekend setelahnya. Karena kadang-kadang ulang tahun anak-anak jatuhnya di hari Rabu. Biasanya makan-makan keluarganya di weekendnya. Terus ulang tahun pernikahan sama tahun baru nggak ngambil kerjaan.
Orang tahun gue kadang kerja. Wah gawat nih kalau istri gue denger, takutnya jadi standar. Masalahnya gue nggak peduli sama tanggal-tanggal itu. Iya. Ya karena kan kalau lu makan kerjaan sering, gue jarang kan. Jadi gue sikat terus. Kalau gue salah satunya alasannya adalah karena waktu itu ini semua gara-garanya kan ada zaman sekarang tuh kalau misalnya anak ulang tahunnya terjadi di hari sekolah gitu ya, misalkan hari Selasa. Itu tuh ada kayak kultur bawa kue ke sekolah, terus kayak bawa piring-piring untuk dipotong-potong, kasih sama teman-teman. Ada bingkisan gitu. Nah, berapa kali tuh pernah Mila sendirian dan capek, kue kan berat. Anak juga lantai berapa sekolahnya. Bilang, aku kayak single parent nih. Itu, saya terima kodenya, kosong semua pekerjaan, sehingga saya bantu. Sampai sekarang tuh ya, jadi sekarang tradisi. Iya. Kalau tahun baru nggak kerja lebih karena waktu itu kami pernah gue sama Mila pernah nge-MC tahun baru. Waktu itu baru nikah kalau gue nggak salah. Kami nikah Mei, baru nikah. Jadi Mila belum belum hamil. Apa udah hamil ya? Udah hamil kayaknya, gue lupa deh. Pokoknya tahun barunya setelahnya. Terus pas kita nge-MC, di depan kita tuh keluarga semua. Sama anak-anaknya. Terus gue bilang sama Mila, kita kerja. Kan tahun baru kan duitnya gede. Iya, betul. Iya. Kita kerja sepanjang tahun, 364 harinya, pol-polan. Sehingga kita nggak harus, ini tepok gede banget nih di akhir tahun, nggak harus kayak gitu. Sehingga kita bisa tahun baru sama dengan anak-anak, bersama dengan anak-anak gitu. Nggak yang kita kerja terus anak-anak tidur. Sementara kita lagi menghibur keluarga lain. Yang bawa anaknya. Betul, gitu. Jadi ya kayak gitu lah. Kadang-kadang tetap nggak ada duitnya sih. Jadi ya udah nggak apa-apa, udah komitmen. Soalnya setepokannya gede banget kadang-kadang tahun baru sih. Ya, bisa 3-4 kali lipat kadang-kadang. Tahun sekali. Iya. Kan? Tapi kan prinsipnya gitu. Makanya lu kerja yang bener. Biar pas akhir tahun tuh nggak terlalu butuh. Yeah. Ih, mantep ini Mas Panji ini Mister 0044 tuh ya. Biar nggak terlalu ngejar job tahun baru tuh. Kayak komik-komik lain tuh. Saingannya banyak banget tuh tahun baru. Iya bener. Saingannya bener. Tapi pada zaman ya, karena sekarang gue udah ngambil, tapi pada zaman tetap dapat aja karena acara tahun baru juga banyak banget. Banyak. Iya bener. Gokil. Belajar dari Mas Panji nih cara jadi kepala keluarga yang oke punya. Enggak. Kenapa emang? Enggak, gue. Dari tadi cerita lu tuh inspirasi gue loh. Enggak. Wah, Mas Panji gitu ya. Gue paling nggak bisa gue sering banget ditanya, Mas Panji sharing dong tips menjadi suami yang baik gitu, tips jadi couple goals gitu. Aduh, ngilu banget dengerin, males gue. Itu kayak lu tuh dibebankan, lu tuh couple goals tuh beban tahu, kayak lu mesti sempurna banget, ntar giliran gue berantem. Gue tuh sama Gamila tuh, gue sih sebenarnya Gamila mungkin nggak terlalu setuju. Gue punya prinsip kalau kita pun lagi berantem jangan biarkan dunia tahu, nggak penting dunia tahu gitu kan. Kadang-kadang kalau kita berantem kan suka ke bawah-bawah ya, di luar suka ke bawah gitu. Iya. Jadi gue punya prinsip kalau kita berantem dunia nggak usah tahu gitu. Itu juga salah satunya alasannya adalah karena gue malas aja katanya couple goals kok kayak gitu. Nah itu gue paling malas kayak gitu-gitu gue. Ngilu. Ntar kayak anak Krisdayanti, couple goals cerai juga. Malas gue. Itu. Tapi justru ini yang bener menurut. Iya bener, apa yang lo lakuin bener lagi kan. Bahwasanya aib keluarga ya. Maksudnya kan itu kayak berantem kan termasuk apapun urusannya kan termasuk. Ya istilahnya kalau dalam keluarga itu termasuk aib gitu. Orang orang luar nggak perlu tahu lah, sebisa mungkin orang luar nggak perlu tahu. Itu masa yang lo lakukan adalah hal yang benar gitu. Kalau gue kan sebaliknya gitu, malah gue jadiin materi seluruh penonton itu kelas tahu. Salah satu alasan kenapa gue nggak pernah atau jarang sekali bahas Gamila, kecuali di teratai sebabnya. Itu salah satu alasan karena ya mungkin nggak adil ya. Gue nggak pernah nanya orang apakah gue boleh ngebahas dia di stand up gue. Ya kan, kalau kita lagi stand up kan kita suka ngomongin, gue suka ngomongin SBY, Anies, gitu-gitu kan gue suka omongin kan, nggak pernah nanya, nggak ngerasa perlu. Tapi ketika istri itu gue nggak ngerasa patut untuk ngomongin, karena ini kita mesti benar-benar sepakat, ini oke nggak untuk diangkat, ini karena cerita kita gitu. Padahal kalau soal permission harusnya gampang ya izinnya ya, karena lu suami istri kan. Kalau ke Pak Anies itu kan lu mau ngomongin dia kan mesti izin dulu kayaknya. Aduh susah nih ketemunya. Istri kan tiap hari ketemu. Tapi lebih susah ngedebatnya kalau suami istri. Gue pernah bilang kayaknya gue nggak tahu gue ngomong atau nggak di TIS. Waktu open mic gue sempat ngebahas. Gue pernah bilang bahwa
Menikah sama Gamila itu enak. Kalau lu pinter. Kalau lu goblok kayak gue, enggak gitu enak. Karena gue tuh jarang banget menang debat sama Gamila. Karena hampir selalu argumen itu bener gitu. Jadi setiap kali gue mau berpikir untuk berdebat, nggak usah debat deh. Kayaknya nggak akan menang juga gue. Makanya itu akhirnya gue jarang ngebahas Gamila di stand up gue. Karena ya jatuhnya, kayak kemarin juga sebenarnya jatuhnya banyak hype-nya sih waktu gue bahas, enggak ya? Enggak sih, tapi lu cukup keluar dari ya itu tadi zona nyaman yang nggak ngebahas Gamila. Kemarin tuh cukup, lu tipis-tipis ngebahas. Iya banyak sampai semuanya, bahkan dari pacaran sampai pernikahan. Masalah pacaran itu pakai izin juga sama. Beberapa di antara yang gue bahas itu udah jadi obrolan kita ketika ngobrol sama orang-orang. Kebayang nggak? Jadi udah jadi obrolan kita gitu. Jadi itu udah lepas embargo gitu. Jadi kayak bahkan kalau orang inget ya, gue baru ngomongin soal gue ciuman sama Sofia Lacuba setelah dia sendiri ngomongin di LSD. Dia kan pernah ini jadi bintang tamu roasting, yang pas dia muncul kalimat pertamanya, gimana Ji? Enak ciuman sama Sofia Lacuba, kedebuar gitu kan. Di situ gue ngerasa momen, oh ini udah bisa nih untuk dibahas ya. Terus gue mulai bahas, udah lepas embargo, jadi udah boleh dibahas topik ini. Nah, hampir semua topik itu adalah topik-topik yang ya udah bisa dibahas gitu, udah sering kami pakai dalam pembahasan. Sejauh lu berkarir di stand up pasti banyak banget dong premis ya soal rumah tangga yang itu tadi, maksudnya gini, lu tulis juga, lu tulis aja sampai ada momennya itu tadi, kayaknya ini udah boleh gua omongin. Atau ada ketakutan, percuma ini gue tulis kayaknya nggak bakal jadi apa-apa atau nggak bakal gue omongin gitu. Contohnya di Ternyata Ini Sebabnya, gue kan ada beat soal gaslighting. Itu beneran di tengah-tengah kami berantem. Itu tuh gue sempat kepikiran, selintas aja, walaupun berantemnya bener-bener tinggi tensinya. Selintas tuh kepikiran di kepala gue, ini kayaknya bisa jadi beat nih gitu. Sempat gitu ngelewat gitu, karena buat gue argumen soal gaslighting itu apa tuh lucu menurut gue. Dan waktu gue di materi stand up itu ngomong, kalau kamu ngomong Pak Ketiplang Timplung ke aku juga nggak ngerti. Itu beneran ada di kepala gue saat itu. Apaan sih nih Mila ngomong apa sih? Dalam hati gue tuh sambil dia ngoceh tuh, kalau lu ngomong Pak Ketiplang Timplung juga gue nggak ngerti. Itu tuh ada di kepala gue, makanya ngelintas nih, kayaknya lucu nih. Jadi ada beberapa hal yang saat kejadian tuh gue tahu ini bisa jadi lucu. Tapi di banyak kesempatan lain itu lebih sering terjadi Gamila tuh punya pemikiran lucu yang gue catat justru. Jadi omongannya Gamila yang gue catat untuk gue jadiin beat. Pada akhirnya Gamila memutuskan untuk stand up juga, akhirnya balik lagi jadi beatnya dia. Tapi omongan dia tuh yang lucu tuh banyak banget. Jadi kalau ditanya apakah ada sebuah momen yang kemudian gue pikirkan jadi beat, seringkali omongannya dia gue pikirin jadi beat. Kayak salah satu omongannya dia adalah yang sampai sekarang masih lucu menurut gue. Dia pernah ngomong, pernah ngeramal tangan gembel nggak ya? Gue ketawa duluan, mikirin yang terjadi. Lucu banget ya. Tangan gembel kan hitam gitu kan, kotor gitu. Mana udah gembel lagi, nasibnya kayak apa coba? Jadi waktu Gembel bilang pernah ngeramal tangan gembel nggak ya? Udah ketawa duluan, gue anjing lucu banget. Lucu banget. Ada banyak pemikiran-pemikiran dia yang lucu. Ada apa lagi ya? Gue lupa deh. Gue lupa. Tapi ada banyak banget gitu. Dan itu gue catatin. Terus akhirnya gue store balik ke Gamila pas gue tahu dia mau stand up. Jadi lebih sering kayak gitu. Ya. Sisanya adalah gue nginget ke belakang. Setelah pikir-pikir cerita kemarin lucu ya. Kayak yang cerita Gamila menentukan antara gue dan mantannya. Yes. Itu kan beneran terjadi. Gue denger, gue pikir-pikir, itu lucu banget itu cerita. Itu juga terjadi gara-gara gue diundang ke iRadio. Bosnya iRadio itu mantannya Gamila yang namanya Yahya. Sebenarnya cerita gue dan Yahya itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih lucu. Setelah dia putus sama si Yahya di Bandung, gue di Hard Rock FM kerja sama Yahya. Jadi waktu Gamila nyamperin gue ke radio Hard Rock FM, dia ketemu gue, suaminya, dan mantannya dalam satu ruangan kerja. Jadi itu tuh lucu banget. Dan Yahya tuh sama sekali gak mirip gue. Jadi aneh banget. Jadi gue kalau setiap kali ngeliat Yahya tuh kadang suka pikiran, Gamila tuh pernah pacaran sama orang kayak gini. Ini orang gak ada mirip-miripnya sama gue. Nah, waktu gue kembali ke radio untuk diwawancara, ketemu Yahya, terus kita ngobrol-ngobrol, ada Borneo bilang, itu lucu banget tuh cerita-cerita itu. Gue bilang, itu lucu ya, sebenarnya bisa gue jadi materi stand up gitu. Akhirnya gue bahas gitu. Tapi kan yang lu kulik abis sampai panceran justru yang mantannya yang Caca kan? Iya, betul. Karena itu, dulu gue pikir, kisah cinta ini tuh cocoknya jadi film. Dulu gue pikir, karena lucu kan kalau dipikir-pikir kan? Lucu, ada adegan
lompat dari kosan. Iya, iya. Kosan lagi. Iya, tapi Kak, tapi yang belum nonton please nanti digital downloadnya. Panji kepergok bapak kos. tapi karakternya aja udah kebayang gitu. Gue, Mila, mantannya, Yahya, semua itu karakternya tuh lucu gitu. Jadi tadinya gue sempat mikir apa ini gue simpan untuk film, tapi kesempatannya nggak kunjung datang. Akhirnya akhirnya gue tumpahin ternyata ini sebabnya. Dan sebenarnya soal pernikahan kami tuh gue masih punya keresahan lain lagi yang masih gue harapkan untuk nongol di film, tapi kesempatannya belum ada karena di film diharapin ya, bukan di materi stand up. Gue rasa ini film kayak film Mendarat Darurat, yang gue direct, yang ada Reza, Luna, Marisanita, yang harusnya rilis nggak tahu tahun kemarin, mungkin tahun depan. Itu juga sebenarnya ada banyak banget kejadian gue sama Mila. Jadi waktu kami reading, Gamila ngebaca, jadi gue ngebaca line-nya Reza, Gamila ngebaca line-nya Marisanita, karakter suami istri. Kami baca line-nya nih, tiba-tiba Gamila selesai, terus udah gitu Gamila bilang, aku kok kayak tahu ya semua dialog ini, karena itu beneran pernah terjadi di mobil. Gue kalau sama Gamila tuh bisa marah cuman karena gue nggak jelas gitu. Di sini, di markas, anak-anak tahu kalau misalkan ada yang bilang, besok sore jam berapa? Sebelum maghrib tuh jam berapa? Gue pasti nanya gitu. Jam 5 sore. Oke, jam 5 sore. Itu dapetnya dari Mila. Gue tuh dulu tuh sering banget. Besok pulang jam berapa kamu? Malam kayaknya. Ya malam jam berapa? Ya pokoknya sebelum jam 12. Iya jam 7 juga sebelum jam 12 ya. Itu tuh sering terjadi tuh di situ tuh. jadi tuh gue dapetnya dari Mila tuh nempel di gue. Dan lama-lama gue kenapa bener kalau misalkan precise tuh nagihnya enak gitu. Nah itu dialog tuh banyak banget. Ada salah satu dialog terfavorit gue yang setiap kali di preview sama orang-orang selalu ketawa di titik itu terjadi di sebuah adegan berantem, dan itu berantemnya terjadi beneran. Kalau gue kasih tau ntar takutnya spoiler, nggak lucu-lucu amat. Jangan. Iya, tapi jadi gue pernah berantemnya itu dialog berantemnya gue tuh gue taruh di film Mendarat Darurat, dan setiap kali orang tonton orang ketawa mulu pas di bagian itu. Gitulah pokoknya. Soal iya situasinya aja. Soal apa berantemnya? Lu pernah nggak istri lu ngomel terus lu curiga dia dapat atau PMS? Pernah. Terus lu ngomong aja, tanggal berapa ya sekarang? Terus dia bilang, kenapa? Kamu pikir aku PMS? Iya. Nggak setiap kali aku marah-marah aku PMS kali? Iya. Terus gue bilang, ya jangan ntar jadi pacar. Ya. Pokoknya gitulah pokoknya. Ya situasi yang tiba-tiba istri marah lah kita. Iya. Soal PMS lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir istri gue terlalu sering marah kali ya ke gue, jadi gue nggak tahu ke dia. Nggak jelas mana yang PMS, mana yang marah. Iya. Jadi nggak bisa nebak. Iya, karena terlalu sering ya. Enggak sih, sebenarnya gue yang terlalu sering marah sama dia, Mas. Cuma bedanya kalau lu mungkin marahnya ya udah diomongin gitu. Kalau gue lebih banyak diam. Oh, marah lu tuh diam. Malah gue tuh diam. Tapi istri gue tahu kalau gue diam ya gue berarti marah gitu. Jadi sebenarnya diamnya gue justru menghindari pertengkaran, karena kalau gue istilahnya ngomong pada saat gue emosi, pasti yang keluar dari mulut gue tuh kata-kata yang nggak bagus semua gitu ya. Mungkin malah bukan solusi, tapi malah bikin memperkeruh suasana. Gue juga kadang-kadang suka ngerem kalau gue marah, tapi lebih karena posisinya tuh lebih karena gimana cara ngomongnya? Gue kayak, lu pernah nggak ngemanjain anak sehingga kalau dia salah, kalaupun lu marah, terus lu bilang sama diri sendiri, nggak apa-apa lah gitu. Pernah nggak kayak gitu? Gue tuh biasa itu perspektif ayah anak tuh. Tapi ke istri tuh gue suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia salah tuh kayak di kepala gue tuh kayak, adalah nggak apa-apa lah gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Aneh nggak? Aneh. Jadi gini, misalkan lu sayang banget. Ini sebenarnya kayak manjain anak tapi manjain istri. Jadi perspektif manjain anak. Anak kalau nakal tuh nggak bisa lu marahin. Karena lu sayang banget sama dia. Nah itu tuh perspektif kayak gitu. Tapi gue tuh ke Gamila tuh sering kayak gitu. Jadi mau marah tuh yang, udahlah. Tapi bukannya kalau kita nggak marah dalam konteks ngasih tahu ya, akhirnya dia nggak tahu kalau dia salah. Ya nggak? Iya, dan memang kadang-kadang akhirnya suka berulang juga. Masalah-masalah itu suka berulang. Dan kadang-kadang kalau misalkan udah mah dia salah, dia yang ngotot, kadang-kadang gue snap juga gitu. Dan akhirnya berantem juga. Tapi secara umum, gue ingat gue bahkan pernah nulis di salah satu lirik lagu rap gue yang tidak terlalu terkenal. Tapi buat apa kita berantem lama-lama? Karena ntar
pokoknya kita tidur bareng-bareng juga, gitu intinya. Jadi gue tuh nggak pernah, seingat gue ya, sepanjang gue menikah dari tahun 2006, berantem tuh nggak pernah lewat dalam satu malam, selesai hari itu juga. Karena gue pikir, ngapain berantem lama-lama, orang tinggal serumah, ntar juga buntut-buntutnya tidur bareng-bareng juga gitu. Ya udahlah kalau gitu, udahlah. Tapi kalau berantem tuh bisa, gitu, sampai teriak-teriak gitu bisa. Tapi cepat selesainya. Iya, pokoknya redanya malam itu reda. Iya. Kalaupun besok pagi masih ternyata sisa gitu ya, bukan jadi sesuatu yang berantem lagi, lebih ke dingin kelar gitu. Gila. Tuh yang lu nggak tahu dari sosok Mas Panji yang image-nya dibilang anak-anak malas sholat segala macam gitu. Kenapa jadi ke situ? Gue bikin musola loh di markas gue, ini ada musolanya loh. Kan gue cuma nyampein apa kata anak-anak. Emang brengsek nih anak-anak nih. Karyawan gue hijab semua kecuali Revin sama Seni. Juga kita nunggu Tapi ada siapa yang bilang apa nggak salat Jumat, siapa ya materinya yang Erwin bilang katanya pandemi menguntungkan untuk gue karena gue jadi nggak sholat. Ya mas, gue mau bilang gini, maksudnya dari image Panji terlihat. Kesannya gue bad boy ya? Iya, terlihat begitu bad boy gitu ya. Nggak sholat bad boy. Kurang religius lah. Ternyata dalam hatinya perbuatannya tuh semua tuh mengarah ke religius itu sendiri. Iya loh, banyak orang bilang gitu sama gue. Si Panji dia jarang sholat tapi pendekatannya Islam banget loh. Betul ya, itu kan tadi kayak marah jangan terlalu lama. Itu kan emang diajarin sama. Betul. Kalau ada orang nggak suka sama kita, justru kita temenin. Iya. Emang gokil banget. Gila gue tuh. Lu jangan gila gue. ngeliat Panji dari itunya doang. Emang gue nih hebat Islami nih gue. dalamnya. Iya, ayah Islami kalau gue. Spesial gue. Ayah Islami. Ayah Islami. Oke. Mas, thank you banget udah ngobrol di podcast Ayah Ikhlas. Kemarin gue nonton langsung juga pas lu stand up. Iya. Pecah banget gitu, dan nanti bakal ada digital downloadnya juga ya. Betul, Februari rilis di comika.id. Buat lu yang penasaran sama materi soal Gamila, terutama yang buat yang nggak nonton ya. Iya. Di situ lumayan banyak Panji ngebahas Gamila. Di situ terutama masa-masa pacarannya Panji yang menurut gua absurd. Absurd banget itu, absurd. Iya, tapi benar itu semuanya. Tidak ada bumbu. Itu dia. Ya sih Mas Panji udah mau mampir di podcast Ayah Ikhlas, ngajarin kita ikhlas bareng-bareng. Amin. Thank you. Saya punya sesuatu buat. Iya deh. Nih ada buku. Ini mah buku gue. Lu ngambil dari sini juga nih. Gue yang naruh buku mereka dalam bercanda. Ini kan gue taruh di sini, Pit. Aneh-aneh aja lu dulu. Gue balikin sini. Orang properti lu. Percuma. Gue ngasih semua yang ada di sini semua punya dia. Orang dia bosnya. Mau ngasih ini juga punya dia. Mau ngasih ini juga. Gue tadi hampir berangkat pakai ini, sampai gue pikir-pikir, tapi David kemungkinan pakai itu juga nggak jadi. Punya dia. Oke, thank you Mas Panji ya. Thank you. Pokoknya buat teman-teman yang mau berumah tangga, silakan pelajari apa yang dibilang Mas Panji, bahwasanya rumah tangga wajar saja ada pertengkaran segala macam, tapi semua ada penyelesaiannya. Dan jangan lupa unduh juga Ayah Ikhlas di comika.id. Ya, kita ketemu di Ayah Ikhlas volume 2. Itu dia, mantap. Insya Allah awal tahun 2022. Itu dia. Thank you Mas Panji. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.